CAP angkatan ke-10. Lalu ketika CAP 11, anggota panitia CAP 11. Nah, ketika itulah saya sering melihat kan CAP itu waktunya hari Selasa dan Kamis. Dan saya suka lihat curi-curi kesempatan lihat pelajaran Pak Seto KKS gitu. Entah mengapa tiba-tiba saya pikir, wah jadi godaan nih. Kadangkala tugas di panitia CAP 11, kadangkala kepengen juga lihat pelajaran katekese yang diberikan Pak Seto gitu. Tapi karena Pak Iwan Gunadi, Ketua Panitia CAP 11 waktu itu, beliau minta supaya kita sebagai kota panitia itu betul-betul memberi teladan kepada yang lainnya, ya akhirnya saya tinggalin. Dan ketika itu ada semacam kerinduan, ini nanti habis CAP 11, saya pasti sudah tahu gantinya nih, saya ikut pelajaran katekese. Jadi saya pikir Pak Seto itu sudah setia mengajar umat Stefanus, setidaknya itu dari tahun 2010 mungkin 2010 atau 2000 paling payah 2011 karena 2011 itu saya udah tahu ada pelajaran di atas gitu, mungkin yang lebih tahu Pak Bob gitu. Jadi sebetulnya tahun ini adalah kalau betul tahun 2010 tahun 10 nih. Dan di lalanya ini ada para demi ya itu sedikit kenangan yang saya bisa cerita awalnya, nanti biar Pak Seto atau Pak Bob yang melengkapi. Ibu dan Bapak, mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Kita awalin dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang kami sembah di dalam firman-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, malam hari ini adalah pesta Malaikat Agung, Santo Gabriel, Mikael, dan Santo Rafael. Bukan hal kebetulan pada malam hari ini juga kita sama-sama merayakan ulang tahun Pak Seto Marsunu yang setia menemani kami belajar katekese sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan sekarang pun dalam kondisi yang pandemi COVID masih mau untuk mengajar kami melalui pelajaran daring lewat Zoom meeting. Berkati Pak Seto, berkati juga keluarganya, berkati juga pengajarannya untuk kita semua. Dan semoga Roh Kudus-Mu membuka mata hati kami semuanya, agar kami juga mengerti apa yang telah diceritakan oleh Pak Seto, dan kami dapat mengimplementasikannya dalam hati, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, semua doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dialah sungguh Allah yang hidup bersama dengan Bapa dalam kemuliaan Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Agus. Iya, terima kasih. Untuk memulai kita lihat dulu video tentang perjalanan Santo Paulus ya. So why persecutest thou me? Who art thou?
I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias, behold, Baik, Bapak Ibu. Suaranya tadi agak hilang tadi kayaknya ya di akhir video. Silakan Pak Seto untuk memulai temuan malam hari ini. Selamat malam, Ibu, Bapak, saudara-saudara semua. Ya, terima kasih untuk perhatian, untuk doanya buat saya. Ya, saya memang lahir bertepatan dengan peringatan Santo Mikael. Dan ini satu hal yang buat saya sendiri menjadi sebuah menyebutnya ya. Ada satu hal yang saya temukan dan kemudian bisa jadi ini menjadi tugas yang harus saya kerjakan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah dan belum tentu juga saya berhasil mengerjakannya.
Bapak Ibu semua tahu siapa malaikat Mikael, apa perannya, dan saya harus belajar banyak dari ya hal-hal yang saya temukan di dalam Alkitab mengenai malaikat ini, terutama berkaitan dengan perlawanannya, pertempurannya melawan iblis. Dan Bapak Ibu, di dalam Gereja Katolik kita menempatkan, kita mengakui malaikat ini sebagai penolong kita, pembantu kita dalam usaha untuk melawan iblis. Melawan iblis ya. Kenapa kok saya menekankan soal melawan iblis? Banyak orang yang tanpa sadar itu bukan hanya berteman dengan iblis, tetapi bahkan menjadi hamba atau budak iblis. Tanpa disadari, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, tapi orang bisa menjadi sahabat yang nurut dan seperti hamba yang dengan gampang sekali dikendalikan oleh iblis. Dan ini yang selama ini menjadi perhatian saya, selama ini menjadi bahan pemikiran, pertimbangan yang terus saya lakukan. Kita akan belajar tentang Paulus, tapi ya tidak semua hal tentang Paulus kita pelajari. Kita akan mempelajarinya menurut Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Ya, jadi kita harus perkenalan dengan Paulus, kemudian mengikuti perjalanan yang dilakukannya, dan tidak lupa ujung dari semuanya adalah kita mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan lewat tulisan Lukas berkaitan dengan perjalanan Paulus ini. Nah, kalau kita mau kenalan dengan Paulus, itu sebenarnya sumber yang kita punya itu ada dua. Satu, Kisah Para Rasul. Tapi kalau Kisah Para Rasul, ini sumber menurut Lukas. Ya. Kemudian yang kedua, dari surat-surat Paulus. Nah, kalau dari surat-surat Paulus, maka yang kita dapatkan adalah sumber yang benar-benar berasal dari Paulus sendiri. Nah, kemudian sekarang begini, kalau Bapak Ibu mengingat kembali pembicaraan kita tentang Petrus, Bapak Ibu bisa memperhatikan begini, Kisah Para Rasul, bab 1 sampai bab 12, ya, itu yang menjadi tokoh utamanya adalah Petrus. Bab 1 sampai 12 itu tokoh utamanya Petrus. Kemudian mulai bab 13, seterusnya sampai bab terakhir Kisah Para Rasul, bab 28, ini tokoh utamanya itu adalah Paulus. Jadi agak mengecewakan kalau kita melihat judulnya Kisah Para Rasul, kalau yang belum pernah membaca Kisah Para Rasul akan berpikir kisah mengenai 12 Rasul Yesus. Tapi rupanya pemahaman tentang Rasul harus diperluas. Bukan 12 Rasul, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Ya, jadi kalau mengamati keseluruhan Kisah Para Rasul, maka di bagian awal, bagian pertama sampai bab 12, itu Petrus yang menjadi tokoh utama. Di dalam bagian ini, bagian yang pertama ini, ada tokoh-tokoh lain. Para diakon misalnya, ada Filipus, kemudian ada Stefanus. Tapi mulai bab 13 seterusnya, itu praktis yang punya peran penting, itu adalah Paulus. Nah, kenapa kok justru Paulus yang mendapat perhatian utama? Jawabannya ya sederhana. Kenapa Paulus kok makan banyak tempat di Kisah Para Rasul? Kenapa Lukas penulisnya itu lebih banyak menceritakan tentang Paulus? Jawabannya itu segampang, ya karena Lukas teman Paulus. Udah begitu jawabannya. Bapak Ibu tolong membuka dahulu Kisah bab 16.
Kisah Para Rasul bab 16. Silahkan menyimpan di memori Kisah Para Rasul, ditulis oleh Lukas, yang juga menulis Injil Lukas, gitu ya. Dengan mengingat itu, silahkan ke Kisah bab 16. Ke ayat 6. Bab 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Tolong amati ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan perubahan kata ganti dari mereka ke kami. Kalau mereka, itu berarti Lukas melihat orang-orang lain dan bercerita tentang orang-orang yang dilihatnya itu. Tetapi begitu menjadi kami, berarti Lukas masuk dalam kelompok yang diceritakannya. Nah, dari situ Bapak Ibu kita tahu mengapa kok Paulus mendapatkan tempat yang istimewa di dalam Kisah Para Rasul. Sekali lagi, praktis dari bab 13 sampai dengan bab 28, malah plus bab 9. Ya, kemudian begini, silahkan membuka Kisah bab 1. Kisah bab 1 ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kemudian lihat Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian pertama dari Kisah Para Rasul, yang tokoh pentingnya adalah Petrus tadi, itu bercerita tentang menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria. Ya, mulai dari Yerusalem, yang ke Samaria itu Rasul Filipus. Kemudian yang ke Yudea itu orang-orang Kristen yang melarikan diri dari Yerusalem. Lalu Petrus juga berkunjung ke wilayah itu. Nah, perjalanan Injil, kesaksian Yesus, tentang Yesus ke ujung bumi, itu sesungguhnya dalam Kisah Para Rasul dikerjakan oleh Paulus. Nanti Bapak Ibu kita akan melihat langkah demi langkah perjalanan misi yang dikerjakan oleh Paulus ini. Nah, kemudian sekarang begini, kita kenalan dulu dengan Paulus. Nama Paulus itu muncul pertama kali dalam Kisah Para Rasul di
bab 8. Akhir bab 7 sebenarnya. Akhir bab 7 dalam peristiwa pembunuhan Stefanus. Silahkan ke Kisah bab 7 ayat 58. Ingat penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem yang dimulai dengan pembunuhan Stefanus ini. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi Saulus tidak ikut ngelempar batu, tapi cuma jagain jubah para saksi. Dan kemudian dia menyaksikan peristiwa perajaman Stefanus ini. Bagaimana sikapnya? Lihat bab 8 ayat 1. Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus setuju kalau Stefanus itu dijatuhi hukuman mati dengan dirajam. Itu berarti Paulus setuju bahwa Stefanus sudah menghujat Allah, ya, sudah menghujat Allah, dan kemudian begini, Saulus setuju juga bahwa orang seperti Stefanus itu harus dijatuhi hukuman mati sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Imamat. Duh. Memangnya siapa Paulus ini? Siapa Saulus ini? Namanya belum berubah ya. Nanti berubahnya baru di bab 13. Siapa Saulus ini? Kenapa kok dia setuju dengan pembunuhan Stefanus? Silahkan ke Kisah bab 22 sekarang. Kisah bab 22. Ini Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi sesudah dia sendiri ditangkap. Sekarang lihat ke bab 22 ayat 2. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini." Kota mana? Kota ini, kota Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Ya, tolong lihat kembali ke ayat 3. Dia menyebut diri dan dia mengaku kalau dia seorang Yahudi, bisa berbahasa Ibrani. Ini Yahudi tulen. Lahirnya di Tarsus. Tarsus itu satu kota di tepi Laut Tengah, dan pada zamannya Tarsus adalah kota bisnis, perdagangan, sekaligus kota budaya. Jadi menjadi salah satu pusat budaya Yunani. Nah, dengan memahami tempat kelahiran, tempat kemudian juga Paulus ya dibesarkan gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat, Paulus itu orang anak kota. Paulus anak kota. Sudah anak kota, kemudian dia juga terpelajar. Lalu lihat, dia dididik oleh Gamaliel di Yerusalem. Gamaliel itu seorang rabi, seorang guru besar gitu ya, dalam mazhab Farisi. Karena itu, sikap Paulus terhadap hukum Taurat memang menjadi sangat fanatik. Lihat, dia mengaku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Kalau sampai kemudian
Paulus menganiaya jemaat itu bukan karena Paulus jahat. Tapi Paulus berpikir bahwa para pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang sesat, menyimpang dari ajaran agama Yahudi, menganggap seorang manusia yang mati terkutuk sebagai Mesias. Nah, sekarang coba kita lihat Paulus sendiri bilang apa tentang dirinya. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya sebelum dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Silahkan ke surat Galatia bab 1 sekarang. Galatia bab 1, silahkan ke ayat 13. Jadi ketika Paulus harus membela jabatannya sebagai rasul dan sekaligus juga membela Injil yang diberitakannya, Paulus menunjuk masa lalunya. Ayat 11 dulu. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Injil yang aku beritakan kepadamu tidak berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia. Buktinya, lihat masa laluku. Ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dalam hal agama Yahudi, Paulus berani mengatakan, aku lebih maju dari teman-teman sebayaku. Aku lebih tahu dan aku lebih giat untuk mempelajari agama Yahudi, bukan hanya untuk belajar, tapi untuk memelihara adat istiadat. Nah, kemudian lihat ke ayat 13. Kenapa kok dia menganiaya jemaat? Sekali lagi, Paulus juga mengatakan, ini bukan urusan Paulus itu pelaku kriminal, enggak. Tetapi Paulus menganiaya para pengikut Yesus karena menganggap para pengikut Yesus itu sesat, menyimpang dari agama Yahudi. Silahkan sekarang beralih ke surat Filipi, bab 3. Filipi bab 3, ya mulai dari ayat 4 ya. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh perkara percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah ini mulai Paulus memperkenalkan dirinya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, Bapak Ibu, Paulus ini memperkenalkan dirinya dengan cara seperti ini. Dia orang Yahudi tulen, mengikuti hukum agama Yahudi dengan menerima sunat. Kemudian dia bisa berbahasa Ibrani. Maka dia berani mengatakan orang Ibrani asli. Bapak ibunya Ibrani, Yahudi, dan dia sendiri bisa berbahasa Ibrani. Perhatikan, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Jadi orang Farisi dikenal sebagai orang yang bisa dikatakan kalau bahasa sekarang fanatik terhadap Taurat, menjunjung tinggi sekali Taurat, berusaha menaati Taurat sampai sedetailnya,
dan tidak ingin ada pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan Paulus berani mengatakan, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, dengan keyakinan yang seperti itu, Paulus berani mengatakan bahwa semuanya itu adalah keuntungan. Lihat ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Menjadi orang Yahudi, menjadi orang Farisi, taat kepada hukum Taurat, itu keuntungan. Silahkan mengingat sederhananya begini saja. Orang Yahudi sudah percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan cara untuk sampai untuk memperoleh kebangkitan badan dan kehidupan kekal adalah dengan mentaati Taurat. Jadi kalau Paulus sudah mengatakan tentang ketaatan terhadap hukum Taurat, aku tidak bercacat, itu berarti Paulus sangat yakin dia sudah terjamin keselamatannya. Dia pasti akan sampai ke surga. Itu keuntungannya. Nah, kemudian sekarang kita baru melihat ke kisah bab 9. Kita udah kenalan dengan Saulus, ya, yang kemudian menjadi Paulus namanya. Dan kemudian setelah ini kita sekarang catatan kecil dulu, kalau judulnya itu Paulus bertobat, itu bukan soal Paulus dulu kriminal, Paulus dulu penjahat, sekarang jadi orang baik-baik, bukan. Bertobat yang dimaksudkan, dulu menolak Yesus. Dulu tidak mau percaya kepada Yesus, bahkan memandang Yesus sebagai orang sesat. Tetapi sekarang, Paulus menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Itu makna pertobatannya. Nah, kita diajak untuk kembali masuk dalam situasi penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Yesus di Yerusalem itu ya. Sekarang ke bab 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingatnya begini. Kalau Bapak Ibu mengamati orang-orang yang sangat, yang menyebutnya apa ya, fanatik, lalu seringkali juga kurang pertimbangan, itu kan biasanya terjadi dengan anak-anak muda. Kenapa? Kok anak-anak muda pertimbangan belum matang, pertimbangan seringkali dianggap kurang memadai begitu ya. Tidak selalu begitu, tapi orang-orang fanatik seringkali muncul dari kelompok umur ini. Nah, kemudian Saulus itu dididik untuk menjadi seorang rabi. Ya. Kalau tadi Bapak Ibu mendengar nama Gamaliel, nah itu guru dari para rabi Farisi. Jadi Paulus adalah dididik secara Farisi oleh seorang rabi, dan kemudian dia menjadi seorang rabi. Pendidikan para rabi itu mulai dari anak umur bar mitzvah, umur 13 ya, sampai kira-kira umur 22. Itu mengikuti pendidikan sebagai seorang rabi. Dan kemudian sesudah menyelesaikan pendidikan rabi, mereka harus mengambil satu keterampilan untuk profesi mereka, untuk nyari duit, untuk penghidupan. Karena seorang rabi itu tidak mendapatkan honor dari ngajar Taurat. Dan selama ini saya beruntung karena tidak diperlakukan sebagai rabi.
karena saya nggak bisa melakukan pekerjaan lain, pekerjaan saya cuma begini saja. Ya. Nah, kemudian dia harus bekerja. Dan pada waktunya nanti kita akan lihat, Paulus itu mengambil profesi gitu ya, sebagai tukang kemah. Jadi seorang rabi itu punya dua keterampilan ya. Satu, pengetahuan tentang Taurat dan keterampilan untuk mengajar Taurat, mendidik orang untuk hidup dalam agama Yahudi. Yang kedua, dia punya keterampilan untuk mencari penghidupan. Saya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu, tapi Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Jadi dua hal sekaligus. Mau bisnis ya tetap bisnis, tapi untuk belajar tentang Tuhan, tentang iman, tentang ajaran gereja, Bapak Ibu tetap bisa lakukan untuk membangun gereja ini. Nah, pendidikan rabi itu total selesai kira-kira seorang berumur 24, ya, umur 24. Kalau umur 24, rabi, farisi, fanatik, dah silahkan membayangkan kerasnya orang seperti Paulus. Nah, kemudian izin yang diminta itu adalah untuk membawa para pengikut jalan Tuhan, para pengikut Yesus. Dan khususnya lihat majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Nah, berarti ketika Paulus pergi ke sana, sudah banyak pengikut Yesus di Damsyik. Sudah banyak yang mengikuti Yesus di kota Damsyik itu. Bapak Ibu, seringkali kita pikiran kita dalam hal pemberitaan Injil terarah hanya kepada para rasul. Tapi ternyata para rasul pun tidak semuanya diceritakan kan. Bisa membayangkan letak kota Damsyik atau tidak Bapak Ibu? Membayangkan letak kota Damsyik dibandingkan dengan Yerusalem. Jadi dari Yerusalem, lihat dulu peta. Kalau memang belum bisa, silahkan melihat peta. Peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Perhatikan letak Yerusalem, kemudian silahkan ke arah utara, berarti Bapak harus melintasi wilayah Samaria ya, lalu harus melintasi wilayah Galilea. Dari Galilea terus ke utara, kemudian ketemulah kita dengan kota Damsyik. Kalau melihat petanya kelihatannya jauh, tapi kalau Bapak Ibu melihat kenyataan mungkin tidak akan terlalu jauh begitu ya. Kalau mau jalan kaki seperti di film tadi agak repot itu. Kenapa kok agak repot? Dari Yerusalem mau ke Damsyik, tujuannya apa? Menangkap para pengikut jalan Tuhan lalu membawanya ke Yerusalem. Jalan kaki. Nah, kelelahan ini. Begitu sampai di Damsyik udah pada capek, nggak jadi nangkep orang nanti. Jadi kalau di film ada yang menampilkan Paulus jatuh dari kuda, memang tidak ada kuda di Kisah bab 9, nggak ada kudanya. Tetapi masuk akal, karena jarak dari Yerusalem ke Damsyik itu lumayan kalau harus jalan kaki. Nah, kemudian sekarang begini. Bisa jadi ya salah satu kemungkinan ya, kalau di Damsyik sudah banyak pengikut Yesus. Bisa jadi para rasul yang memberitakan sampai ke sana bisa, tapi tolong amati. Sekian lama Yesus mengajar kan? Dan sekian lama Yesus mengajar itu menghabiskan waktunya terutama di Galilea. Pengikut Yesus di Galilea banyak.
bisa jadi, dan kemungkinannya akan lebih besar, pengikut Yesus yang di Damsyik itu menjadi percaya karena orang-orang Galilea yang mengikuti Yesus. Itu lebih masuk akal, karena lebih dekat. Galilea kan lebih dekat ke Damsyik. Nah, Paulus juga sudah tahu kalau di kota itu sudah banyak pengikut Yesus. Nah, yang peristiwa yang diceritakan ini, ada yang membuat hitungan begini. Paulus itu lahir kira-kira tahun 10 Masehi. Dan peristiwa kepergian Paulus ke Damsyik ini terjadi ya kira-kira tahun 34. Jadi memang Paulus bisa dikatakan masih sangat muda. Nah, sekarang kita kembali ke kisah bab 9. Di ayat 3 sekarang. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, jadi belum nyampe ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Tolong melihat dulu Bapak Ibu, yang dilihat oleh Paulus adalah cahaya. Kemudian cahaya itu begitu menyilaukan dan membuat Saulus buta. Ya, cahaya yang menyilaukan yang membuat orang buta. Bapak Ibu perlu memperhatikan tentang cahaya ini. Ya. Karena kalau kita mengamati Perjanjian Lama, mungkin ini dalam pemahaman orang Yahudi, cahaya yang berkilau itu menandakan kehadiran Allah. Kita sudah sedikit melihatnya waktu melihat turunnya Roh Kudus dalam nyala api. Perlu diulang lagi apa enggak? Begini aja deh, bukan mengulang, tapi saya pilih teks yang lain. Silahkan ke Yesaya. Silahkan ke kitab Nabi Yesaya. Bab 6. Ini atau cerita tentang penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Ya. Lihat ke ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya. Kemudian ketika Yesaya menyadari bahwa dia telah melihat Allah, ya, dia teriak di ayat 5, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis
tinggal di tengah bangsa yang namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kalau sampai manusia melihat Allah, untuk orang Yahudi itu urusannya bukan. Kenapa kok begitu? Allah itu mulia, mulia itu berkilau, dan kilauannya lebih terang dari orang yang berhadapan dengan Yahudi akan mengatakan, orang-orang ini melihat Tuhan tetap hidup, itu berarti punya tugas dia. Nah, kalau kita melihat kembali ke cerita tentang Paulus ini tadi ya, yang dia lihat adalah kilau cahaya yang membutakan mata. Ini tanda kalau Allah hadir. Tanda bahwa penguasa surga datang. Dan Yesus datang dalam kemuliaan surgawi. Yesus menampakkan kemuliaan kali. Sang Rasul mengatakan tidak ada laundry sehebat apapun yang bisa mencuci baju sampai seputih itu. Yang ini baik-baik saja. Ya, saya tunggu sebentar. Putus-putus ya? Iya. Ini saya Wi-Fi tapi juga masih putus-putus. Udah kembali, Pak. Gambarnya masih pada freeze. Lanjut, Pak. Enggak. Masih putus-putus atau sudah terdengar? Sudah masuk, cuman gambarnya itu putus-putus masih, Pak. Yang bersuara di dalam cahaya itu adalah Yesus. Berarti yang berhadapan dengan Paulus itu adalah pribadi surgawi. Bukan karena dia buta lalu yang menyapa dia adalah manusia biasa. Enggak, malah bukan orang biasa,
tapi pribadi yang datang dengan kemuliaan surgawi. Dan sekali lagi yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Tabor itu ya, di atas gunung, yang kelihatan adalah Tuhan yang mulia, yang berkilau. Dan itu menampakkan ya asal-usul Yesus yang datang dari surga. Nah, kemudian cahaya itu begitu menyilaukan sehingga membuat mata Saulus tidak bisa melihat lagi. Lalu perhatikan, yang bisa melihat cahaya itu, ya, yang melihat pribadi yang menyebut diri sebagai Yesus tadi, itu hanya Saulus, teman-temannya tidak. Nah, kemudian karena buta, Saulus harus dituntun ya sampai ke kota Damsyik. Tapi tujuan kedatangannya ke Damsyik tidak bisa dilaksanakan. Mau nangkep orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, tapi dia sendiri buta. Nah, tidak bisa. Kemudian, sekarang kita lanjut lagi ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya. Ini namanya juga Ananias ya. Ingat suami Safira. Ya, namanya sama, orangnya beda. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, sekarang tolong mengamati begini, silahkan membayangkan. Ini Paulus 3 hari di Damsyik kan, 3 hari nggak bisa ngelihat, lalu 3 hari nggak makan dan nggak minum. Paulus ngapain itu? Paulus puasa. Puasanya ini bukan sekedar soal puasa untuk mengikuti kewajiban, bukan itu urusannya malahan kan. Dia melihat cahaya, ketemu dengan Yesus yang menyebut diri sebagai pribadi yang dianiaya oleh Saulus. Yang dia aniaya itu adalah jemaat, orang yang menganggap Yesus sebagai Mesias. Tetapi Yesus yang dianggap sebagai Mesias oleh para pengikutnya, menjumpai Paulus dan mengatakan, aku Yesus yang kau aniaya. Penganiayaan terhadap jemaat sama dengan penganiayaan terhadap Yesus. Berani menganiaya jemaat sama dengan berani menganiaya Yesus.
Yesus yang dianiaya oleh Saulus, nggak ngapa-ngapain, cuma datang dalam kemuliaan surgawi, dan kemudian kemuliaan surgawi itu membuat Saulus buta. Nah, sekarang begini, sebagai seorang Farisi, sebagai orang yang setuju dengan pembunuhan Stefanus, ya, Saulus memikirkan sesuatu tentang Yesus pasti. Kita tidak tahu apakah Saulus itu kenal atau tahu tentang Yesus. Karena ketika Yesus ada di Yerusalem, Paulus bisa jadi sedang mengenyam pendidikan di kota itu. Nah, dalam pemahaman seorang Farisi seperti Saulus, Yesus itu enggak mungkin dia Mesias. Kenapa? Mesias kok melanggar hukum Taurat? Enggak mungkin. Mesias kok mengajari orang untuk berbuat, untuk bekerja pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ketika ditegur, jawab, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Orang kayak gini mustahil menjadi Mesias. Orang yang dianggap oleh Mahkamah Agama Yahudi, orang Farisi ada di dalamnya, sebagai orang yang sudah menghujat Allah, tidak mungkin orang ini Mesias. Ya. Sidang dalam Mahkamah Agama Yahudi memutuskan Yesus sudah menghujat Allah, karena itu harus dihukum mati. Sebagai seorang Farisi, Paulus sepakat dengan keputusan itu. Ya. Dan nyatanya dia kemudian menganiaya jemaat kan karena sepakat dengan keputusan Mahkamah Agama Yahudi. Orang yang menghujat Allah kok Mesias? Tidak mungkin. Itu kan ada di pikiran Paulus kan. Tapi orang itu kok menjumpai dia. Mahkamah sudah memutuskan supaya Yesus dijatuhi hukuman mati, dan nyatanya Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, nyatanya Yesus disalibkan dan dikubur, sudah mati beneran. Nah, kalau sampai yang dituduh menghujat Allah, lalu sudah dibunuh, dijatuhi hukuman mati, sekarang menjumpai Saulus, itu berarti yang tadinya mati, sekarang hidup. Itu artinya Yesus bangkit dari kematian. Kalau ada kebangkitan, itu yang ditunggu oleh orang Yahudi. Ingat tadi saya juga menyampaikan sekilas saja, orang Yahudi itu sudah, khususnya orang Farisi ya, sudah percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Orang Farisi dengan tegas menunjukkan jalan menuju hidup kekal itu adalah Taurat. Taati hukum Taurat dan kamu akan selamat. Itu artinya kamu akan bangkit dari kematian dan kamu akan masuk ke kehidupan kekal. Katanya jalannya lewat Taurat. Nah ini orang yang dipandang sudah melanggar hukum Taurat, ngajak orang melanggar hukum Taurat, kok malah duluan bangkit dari kematian. Yang dianggap menghujat Allah, yang dianggap ada di dunia orang mati, malah duluan bangkit. Kalau begitu, Yesus jelas bukan orang yang menghujat Allah. Dia bukan orang yang melanggar firman Allah. Tidak mungkin orang yang melanggar hukum Tuhan malah duluan bangkit. Paulus sampai kemudian pada keyakinan Yesus adalah pribadi yang datang dari Allah. Kalau kemudian dia memutuskan untuk percaya dan dibaptis, itu urusannya adalah ada perubahan pemahaman dan perubahan keyakinan tentang siapa Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau bicara tentang pertobatan Paulus, urusannya bukan menjadi pelaku kriminal lalu jadi orang baik-baik, tapi sebelumnya menolak untuk percaya karena pemahaman sebagai orang Farisi, tapi kemudian dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian begini situasinya
menjadi tidak nyaman sebenarnya untuk Saulus. Silahkan mengingat, Saulus itu datang ke Damsyik dengan kelompok ya. Kelompoknya adalah kelompok orang-orang Farisi yang mendapatkan surat dari imam besar untuk menangkap para pengikut Yesus. Paulus ada di kelompok ini. Di sisi lain ada para pengikut Yesus, pengikut jalan Tuhan disebutnya begitu. Sekarang Paulus bertobat. Saulus dalam posisi nggak nyaman kan sekarang. Untuk teman-temannya, Saulus dianggap sebagai pengkhianat. Untuk para pengikut Yesus, Saulus kalau gabung dengan mereka akan dicurigai. Jangan-jangan dia adalah mata-mata. Nah, kita lihat cerita selanjutnya. Ayat 19b itu ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Bersama dengan anggota jemaat itu ya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Para pengikut Yesus di Damsyik tidak kemudian langsung bisa menerima, mereka bertanya-tanya juga. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang Petrus itu membuktikan kebangkitan Yesus dengan mukjizat-mukjizat ya. Bisa jalan lagi untuk menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Nah, kalau yang dilakukan oleh Saulus di Damsyik, perhatikan, membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Membuktikannya bagaimana? Saulus tidak membuat mukjizat di Damsyik. Dalam tanda kutip, materi atau senjata yang digunakan oleh kalau bicara tentang kitab suci, agama Yahudi, kalau bicara tentang nubuat-nubuat Mesias, ya Saulus tahu, karena dia memang belajar sungguh-sungguh. Waktu dihabiskan dari umur 13 sampai umur 22, waktu yang cukup panjang untuk belajar Taurat. Jadi Saulus menggunakan pemahamannya tentang Taurat untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan orang-orang Yahudi bingung, karena apa? Nah, Saulus kan rabi, datang ke Damsyik untuk membinasakan para pengikut Yesus, untuk menangkap para pengikut Yesus. Nah, kok sekarang malah menjadi orang yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus dalam bahaya ini. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ya, lihat, orang-orang Yahudi nggak bisa menerima apa yang dilakukan. Mereka berusaha untuk menangkap, berusaha untuk membunuh Saulus. Orang yang seperti ini nggak bisa dibiarkan. Dan lihat apa yang terjadi dengan Saulus. Murid-muridnya, di Damsyik Paulus sudah bisa punya murid. Sudah banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, ya, berkat pemberitaan Saulus ini. Jadi bantu untuk bisa keluar dari Damsyik. Mana dia mau pergi? Ayat 26.
Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas, nah perhatikan nama Barnabas, ini yang akan menjadi teman Paulus dalam perjalanan selanjutnya, menerima dia. Barnabas ini siapa? Bapak Ibu bisa mundur sebentar untuk mengingat ya. Silahkan ke bab 4, kisah bab 4, ayat 36. Kisah bab 4, ayat 36. Ya, seorang Lewi dari Siprus yang menjual harta bendanya untuk kepentingan jemaat. Dah, itu nama Barnabas pertama kali muncul di situ. Cuman untuk mengingat kembali, dan sekarang silahkan kembali ke bab 9. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, membawa dia ke Tarsus. Nah, silahkan mengamati dulu. Lari dari Damsyik kembali ke Yerusalem, lalu masuk dalam persekutuan para pengikut Yesus. Nggak langsung diterima. Kenapa? Orang ini mau nangkap jemaat kok, malah sekarang katanya menggabungkan diri. Jemaat takut. Tapi lihat, ada yang berani menerima dia. Barnabas. Barnabas membawa Saulus kepada para rasul dan menceritakan siapa sebenarnya Saulus, apa yang sudah terjadi kepadanya, dan mengapa dia sampai menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan lihat di Yerusalem pun, Saulus tetap berbicara tentang Yesus sebagai Mesias kepada orang-orang Yahudi ya. Tapi yang sekarang disebut adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ya. Bapak Ibu, tolong melihat sebentar ke kisah bab 6. Kisah bab 6 dari ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda dari antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Ya. Tidak disebutkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahasa Yunani. Tapi Bapak Ibu bisa memperhatikan orang-orang Yahudi perantauan dari Kirene, Alexandria, kemudian Kilikia, Asia. Ini orang-orang Yahudi perantau. Itu sama aja, ini orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Stefanus dan Paulus menghadapi kelompok mereka keras sekali. Lihat kembali ke bab 9. Ayat 29, dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Saulus bisa berbahasa Ibrani, bisa berbahasa Yunani, karena ingat dia dari Tarsus, tapi dia mahir berbahasa Ibrani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Karena apa?
yang nggak bisa membantah ucapan penjelasan yang disampaikan oleh Saulus. Untuk menyelamatkan Saulus, lihat para anggota jemaat mengungsikan dia ke Kaisarea, lalu menyuruh dia untuk kembali ke Tarsus. Bapak Ibu, tidak dijelaskan ini kenapa kok ke Kaisarea, kemudian kenapa kok ke Tarsus. Apakah karena itu kota besar, tempat asal Saulus, sehingga Paulus merasa lebih aman di sana? Kita belum tahu. Tapi lihat sekarang kita lanjutkan cerita ke bab 11. Kisah bab 11 sekarang. Ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, perhatikan Barnabas lagi yang muncul di Antioquia, ya, yang membawa banyak orang menjadi percaya. Ayat 25 sekarang. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Di ayat-ayat sebelumnya sudah disampaikan, banyak orang yang menjadi percaya di Antioquia. Dan disebutkan, lihat ke ayat 20, di antara mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Banyak orang di Antioquia menjadi percaya, ya. Barnabas datang untuk mengurus mereka dan kemudian dia ingat ada Saulus. Dia jemput Saulus, ya. Dan kemudian dia membawa Saulus ke Antioquia. Ya. Lihat ke ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, Barnabas dan Saulus tadi, ya. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Kristianoi. Dan kemudian Bapak Ibu sedikit lagi silahkan ke bab 13. Ayat 1. Ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ya, ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, ini pasti orangnya hitam karena disebut Niger. Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Bapak Ibu amati, di Antioquia Saulus menjadi salah seorang
yang disebut sebagai nabi dan pengajar. Nah, Bapak Ibu, ini perjalanan Saulus ya, dari orang Yahudi yang menganiaya jemaat sampai menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Masih ada beberapa menit, Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan disampaikan. Ada di chat Pak Seto. Dari Pak Agus, Pak. 13 kitab dari 27 kitab ditulis Paulus. Dikatakan Paulus yang paling bertanggung jawab perkembangan agama Kristen ketimbang orang lainnya. Apakah berarti Paulus lebih besar daripada Petrus? Ukuran kebesarannya ini. Beda ya, Pak? Orang mengukur besar kecilnya berdasarkan penulisan kita. Tunggu dulu, begini. Dari 13 surat yang ditulis dalam atas nama atau dengan nama Saulus, hanya 7 yang ditulis Paulus sungguhan, yang lain ditulis oleh pengikutnya. Tapi sekali lagi pertanyaannya tentang besarnya seseorang, apakah ditulis atau diukur dengan surat yang ditulis. Kemudian begini, yang dilakukan oleh Paulus, yang dipikirkan, dikatakan oleh Paulus memang terdokumentasi. Ada kisah, ada surat-surat, itu kan terdokumentasi gitu ya, pakai bahasa sekarang. Nah, kemudian apakah ini juga bisa dipakai untuk menyimpulkan yang lain nggak punya peran? Tidak bisa kita berpikir dengan cara seperti itu. Bahkan untuk mengatakan kenapa Paulus banyak diceritakan di Kisah Para Rasul, ya jawabannya seperti itu tadi, yang nulis temannya. Kita tidak bisa menyingkirkan atau mengecilkan peran rasul-rasul yang lain. Ya. Bahkan seringkali orang berpikir yang membawa berita tentang Yesus kepada banyak bangsa itu adalah Paulus. Ya, tetapi kalau orang hanya berpikir begitu, kita menyingkirkan banyak hal. Saya tadi mengajak Bapak Ibu untuk melihat di Damsyik sudah banyak pengikut Yesus. Siapa yang membawa berita itu ke sana? Jadi saya tidak berani untuk mengukur besarnya orang hanya berdasarkan jumlah tulisan ini. Tapi saya lebih suka mengingat, Bapak Ibu silahkan amati, kalau di dalam gereja Katolik, perayaan atau hari rayanya kan Petrus dan Paulus kan ya. Dua tokoh ini punya peran yang sangat penting, dirayakan bersama-sama, tanpa ada yang membingungkan siapa yang lebih besar dari siapa. Begitu, Pak. Baik, Pak Seto. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini terlalu gampang makanya enggak. Clear ya, Pak Paulus. Nanti teks-teks yang sudah Bapak Ibu yang sudah kita lihat ini nanti silakan dibaca ulang, silakan menikmati sendiri ceritanya. Iya, perjalanan Paulus ya, Pak. Ya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu silahkan memperhatikan situasi yang dihadapi oleh Saulus. Kita refleksi sejenak ya, berdasarkan perjalanan Saulus ini. Orang bisa menjadi percaya itu dengan macam-macam cara. Ada yang karena mengalami peristiwa ya. Ada yang mengalami peristiwa. Kemudian karena mengalami peristiwa lalu menemukan Tuhan di dalam peristiwa itu, dia menjadi percaya.
Ada juga yang dulu tidak percaya karena pemikiran. Apa yang dipercaya para pengikut Yesus nggak masuk akal. Tapi kemudian setelah berpikir ulang, belajar lebih jauh, malah ini yang paling masuk akal, ini yang paling bisa diterima. Perjalanan untuk menjadi percaya bisa seperti itu. Ada juga Bapak Ibu, karena pengaruh pendidikan iman yang kurang memadai, orang dibaptis secara Katolik, dari bayi sudah Katolik. Setelah itu tidak peduli lagi dengan iman Katoliknya, tidak peduli dengan Yesusnya. Nah, satu saat bisa juga kembali kepada Yesus karena macam-macam hal. Ada yang karena mukjizat, karena pengalaman akan Tuhan, tapi juga yang menjadi percaya sungguh-sungguh Yesus setelah mempelajari iman akan Yesus. Dan Bapak Ibu, bersama dengan Saulus, ya kita diajak untuk memperhatikan dua hal. Pengalaman akan Tuhan dan pemahaman tentang Tuhan. Nggak bisa diremehkan dua-duanya. Ada yang mengalami tapi tidak memahami, banyak. Ada yang memahami tapi nggak ngalami apa-apa, bisa jadi. Kalau disuruh berbicara tentang Tuhan, luar biasa, bisa ngomong macam-macam gitu ya. Tapi kalau ditanya, kapan kamu ketemu Tuhan, apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan, bisa jadi kosong. Kamu hidup menurut yang dikehendaki Tuhan. Saya tahu yang dikehendaki Tuhan, tapi kalau hidup menurut hukum Tuhan, menurut kehendak Tuhan, jangan tanya itu dah. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini, pengalaman akan Tuhan dan pemahaman akan Tuhan, perlu kita perhatikan. Pengalaman akan Tuhan bisa jadi dijelaskan oleh pemahaman. Tapi pemahaman itu dialami dalam pengalaman. Apa yang dipahami bukan sekadar soal ilmu, soal pengetahuan. Tapi pemahaman itu menuntun orang untuk masuk dalam pengalaman akan Tuhan itu. Nah sekarang, Bapak Ibu, silahkan mengingat kembali pertemuan Bapak Ibu dengan Tuhan. Enggak sampai buta sih waktu itu. Pertemuan kembali dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan atau pertemuan kembali dengan Tuhan. Bisa jadi dua-duanya ini. Tapi pilih satu saja, pertemuan dengan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu mengamati perjalanan itu. Kalau yang baptis dewasa, ini jauh lebih gampang untuk mengingatnya. Kapan, apa yang membuat saya memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus? Silahkan mencari pengalaman di sekitar itu, Bapak Ibu akan menemukan. Iya, waktu itu Tuhan menjumpai saya. Yang dikirim memang bukan malaikat. Yang dikirim kepada saya itu suster-suster, misalnya ya, yang mengunjungi orang-orang lanjut usia, yaitu nenek saya. Ada orang kok baik sekali seperti itu. Nenek saya nggak ada yang mengunjungi, nggak ada yang memperhatikan. Ini kok ada orang-orang yang mau mengunjungi nenek saya, ngajak omong nenek saya. Itu membuat saya percaya. Kelihatannya hanya seperti itu. Tapi bisa terjadi dalam pengalaman yang seperti itu. Tuhan membuka mata saya. Tuhan datang menjumpai saya. Dan membuat saya melihat Dia. Nanti di lain kesempatan. Sudah lama sekali saya nggak ngelihat Tuhan, nggak peduli sama Tuhan. Tiba-tiba saya diingatkan akan Tuhan. Kapan diingatkan akan kedatangan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, itu setelah COVID datang. Benar-benar saya mengalami ketakutan. Takut apa? Takut mati. Kenapa kok takut mati? Virusnya nggak kelihatan, nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada tanda, tapi lihat di mana-mana banyak orang mati.
Dan kemudian bisa jadi suatu saat saya yang akan mengalami itu. Bagaimana virus itu datang, nggak ada yang tahu juga. Berbulan-bulan saya mengunci, mengurung diri saya di dalam rumah, nggak berani ketemu siapa-siapa karena takut itu. Sejak itulah saya berdoa, gitu ya. Berdoa apa? Minta ampun, kemudian juga minta tolong kepada Tuhan supaya menjaga kesehatan saya. Pengalaman yang biasa saja kan, banyak orang mengalami itu, takut virus itu udah semua juga mengalami. Tapi kemudian dalam banyak kesempatan ada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam situasi seperti itu. Terus dalam situasi ketakutan kayak gitu, dengar di sana ada belajar Alkitab online, ikut. Di sana ada belajar iman Katolik online, ikut. Sekarang saya menjadi lebih tenang sekarang. Itu pengalaman akan Tuhan. Pemahamannya datang dari mana? Bapak Ibu, pemahaman hanya diperoleh dengan belajar. Tanpa belajar tidak akan ada pemahaman. Ya. Lalu apa yang perlu kita pelajari supaya kita bisa tahu, punya pemahaman tentang Tuhan? Nggak ada buku lain selain Alkitab. Ini yang akan menolong kita untuk memiliki pemahaman tentang Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Ini Pak Seto, ada sedikit pertanyaan lagi Pak. Dari Bu Sandra. Jadi orang-orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya iya. Pak Petrus itu orang Yahudi atau bukan? Ya. Para rasul, 12 rasul itu orang Yahudi atau bukan? Yang dibaptis di hari raya Pentakosta, yang jumlahnya langsung satu paroki itu orang-orang Yahudi atau bukan? Semuanya orang Yahudi. Ya. Saulus orang Yahudi juga. Jadi orang Yahudi ada sebagian yang percaya kepada Yesus, ada sebagian yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi seringkali kita hanya berpikir orang Yahudi yang menolak Yesus sampai lupa kalau rasul-rasul itu juga orang Yahudi. Ya. Berikutnya ini perjalanan Paulus ini mulus karena Barnabas. Ada Barnabas sebagai orang baik. Begitu, Pak? Iya. Jadi Barnabas punya peran yang penting rupanya ya dalam situasi pertobatan itu. Jadi Paulus dia mendapatkan sambutan baik dari Barnabas. Tapi nanti minggu depan kita akan lihat bagaimana Paulus berantem dengan Barnabas. Bukan besok, bukan minggu depan sih, minggu depannya lagi. Kenapa tuh, Pak? Oh iya, ada. Ya, nanti yang Paulus berantem dengan Barnabas. Di minggu depan kita akan lihat bagaimana Saulus melakukan perjalanan misi itu bersama dengan Barnabas dan karena diajak oleh Barnabas. Jadi Barnabas punya peran penting itu. Baik, begitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Seto. Pak Seto mau nanya satu dong. Ya, silakan Bu. So, ada yang mau tanya satu boleh, Pak Sun? Mari. Ini Mbak, ini kapan nama Saulus jadi Paulus dan kenapa? Minggu depan. Minggu depan. Oh, minggu depan. Oke. Thank you, Pak. Sorry. Ya. Ada ceritanya ada di minggu depan. Ceritanya ada di sana. Baik. Bukan saya menjawabnya minggu depan ya, bukan urusan itu, tapi ceritanya ada di minggu depan. Siap. Baik, Pak Seto. Terima kasih, Pak. Ya. Malam hari ini kita sudah mengenal Paulus lebih dekat ya. Minggu depan kita akan lebih melihat lagi bagaimana misi Paulus. Baik, Pak Agus, mungkin kita tutup dengan doa, Pak, pertemuan malam hari ini. Ya, terima kasih. Mari Ibu dan Bapak, kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eto yang pada hari ulang tahun Bapak masih sempat untuk melayani kami, memberi pengajaran pada malam hari ini dengan tema Paulus bertobat. Kami bersyukur padamu Bapak untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami dengan mengizinkan Pak Seto kembali bersama kita. Kami percaya firman-Mu yang telah diberikan oleh Pak Seto, apabila kami mampu menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, menjadikan kami orang yang berbahagia. Semoga juga semua yang diberikan seperti yang dirayakan oleh gereja pada hari ini, malaikat-malaikat agung, Santo Gabriel, Mikael, dan Rafael akan membantu kami semuanya dalam memenuhi semua yang harus kami lakukan. Mari kita terus untuk melanjutkan pelajaran kita pada sesi minggu depan untuk semua pertanyaan yang tadi tertinggal dan masih akan diterangkan pada kesempatan yang lain. Kemudian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Santo Stefanus, pelindung kami, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Selamat. Tadi wah, ini ada apa ini? Yang sempat mengutus misi ke rumah Pak Seto. Iya. Selamat sekali lagi Pak Seto. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam semuanya. Selamat malam kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih semua. Ibu, Mbak Iwan, Ivon. Terima kasih Pak Seto. Iya, sama-sama, Pak. Thank you semuanya yang Terima sudah kasih bergabung. semuanya. Selamat malam. Terima kasih semua. Happy birthday, Pak Seto. Stick Pak Seto. Sama yuk. Selamat ulang tahun, Pak. Ada satu lagi, Pak. Bagus videonya, Pak Sul. Selamat ulang tahun Pak Seto. Biar sehat. Hari yang baru bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu beri panjang dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga dalam hati. Maaf
ulang tahun.